Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Segala puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang mulia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kembali kepada kita para jamaah sekalian untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah taala, yakni melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, di mana satu kenikmatan yang besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat diberikan kemudahan dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dalam kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Karena di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi adalah perintah memurnikan atau beribadah, mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang diberikan nikmat ketaatan, dimudahkan untuk melaksanakan perintah Allah, dan kemudian juga dimudahkan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, ini merupakan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Terlebih pada hari ini atau di zaman sekarang ini, nikmat ini banyak hilang di sebagian saudara-saudara kita. Waliyadzubillah. Ketika mereka dihadapkan dengan ibadah, hati berat untuk menerimanya. Ketika hati berat menerimanya, maka mempengaruhi yang lainnya. Di pagi hari ini contohnya, yang tentu kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, pagi ini lebih nyaman untuk istirahat di rumah, ya Pak. Melanjutkan istirahat kita, tidur kita. Namun alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kedua kaki kita untuk menghadiri panggilan Allah Ta'ala melaksanakan sholat subuh. Begitu juga alhamdulillah dimudahkan kembali melanjutkan ibadah selanjutnya, yaitu ta'lim atau thalabul ilm, menuntut ilmu. Di mana menuntut ilmu ini juga merupakan ibadah. Bahkan para ulama mengatakan ibadah menuntut ilmu merupakan salah satu jalan kemudahan seseorang mendapatkan surga. Ketika kita ditanya apa yang kita inginkan kelak ketika kita berjumpa dengan Allah, pasti kita jawabnya ingin masuk surga.
Namun di antara jalan menuju surga banyak yang dilalaikannya, termasuk thalabul ilmi. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang mengadakan perjalanan, keluar dari rumahnya, mengadakan perjalanan, yaltamisu fihi ilman, yang perjalanan itu tujuan diantaranya adalah untuk mendapatkan ilmu. Jadi thalabul ilmi ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang mengadakan perjalanan, yang perjalanannya itu diperuntukkan untuk mendapatkan ilmu agama, sahalallahu lahu bihi, maka dengannya, dengan mereka bersusah payah keluar dari rumah untuk mendapatkan ilmu, bahkan mungkin tidak sedikit mengeluarkan biaya, tenaga, waktu, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan thariqan ilal jannah, jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beruntunglah bagi kita yang alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk duduk sejenak untuk thalabul ilmi. Dan ini merupakan sunnah Nabi SAW yang dicontohkan kepada para sahabat. Mereka selalu bermajlis dengan Nabi SAW. Selalu bermajlis. Bahkan setiap saat. Ya, setiap saat. Para sahabat selalu haus dengan ilmu dari Nabi SAW. Mereka banyak bertanya. Ya, mereka ingin mendengarkan penjelasan wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya. Oleh karena itu zaman sekarang menuntut ilmu merupakan ibadah yang banyak dilalaikan oleh sebagian besar kaum muslimin. Alhamdulillah. Syukran Pak ya. Nah, di zaman yang kebanyakan melalaikan majelis ilmu, bermajelis ilmu, kita alhamdulillah dimudahkan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya ya Pak, tandanya orang itu diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Tandanya, di antara tandanya adalah dirinya akan difahamkan terhadap ilmu agamanya. Difahamkan dengan ilmu agamanya. Tentu seseorang bisa berilmu agama, memiliki ilmu agama, itu tidak bimsalabim ya. Bimsalabim. Lahir langsung pintar. Ada nggak Pak? Tidak ada. Seseorang yang dilahirkan dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak memiliki ilmu, maka salah satu jalan untuk dia berilmu dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu ketika kita atau seseorang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu, ya, dimudahkan untuk sebentar duduk walaupun sepekan 2 kali, 3 kali, ya, paling berapa menit Pak kalau Bapak kajian? Ya maksimal 1 jam ya. Dari 24 jam sehari diambil 1 jam untuk thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan ini juga pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Nah, oleh karena itu pada jamaah sekalian, thalabul ilmi itu juga termasuk ibadah yang agung.
Bukan ibadah yang maaf daripada di rumah ngapainlah. Oh bukan. Thalabul ilmi merupakan ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala mencantumkan ayatnya di Al-Qur'an mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di ayat 11 surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi Allah mengangkat derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Orang-orang beriman di antara kalian. Bukan orang-orang yang banyak duit. Bukan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Wallahi la. Tapi Allah menyebutkan Allah angkat dari kalian dari orang-orang yang beriman. Kemudian Allah melanjutkan walladzina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sekalipun mungkin kita dapati orang-orang berilmu mafid dunia, tidak memiliki harta banyak, tidak memiliki dunia ini, tidak menguasai dunia, tidak memiliki jabatan. Akan tetapi ketika seseorang itu berilmu, Allah angkat derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Makanya maaf, salah sebenarnya ketika ada orang lebih memuliakan orang yang berduit maksudnya, dibanding dengan memuliakan ahlul ilmi. Salah besar. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu pada jamaah sekalian rahimakumullah, jangan anggap ibadah thalabul ilmi ini merupakan ibadah sambilan. Bahkan seharusnya kita memiliki agenda. Setiap pekannya kita menghadiri majelis ilmu. Ajak istri dan anak-anak kita. Ajak keluarga kita. Bisa sekali. Di sini banyak. Ya. Mungkin antara jam 9 sampai zuhur. Itu sambil bercengkrama dengan mereka di majelis-majelis ilmu. Ya. Dan tentunya apa yang kita pelajari, manfaat dari thalabul ilmi ini akan membuahkan untuk kita menjadi orang-orang yang berilmu sehingga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki di bab ke-7. yakni bab uquqil al-walidaini. Bab uquqil walidaini, yaitu bab durhaka kepada kedua orang tua. Di mana dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini sudah dibuka di pertemuan sebelumnya ya, bulan sebelumnya. Ala unabbiukum, qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bentuknya pertanyaan kepada para sahabatnya. Ala unabbiukum, maukah kalian saya kabarkan? Unabbiukum, naba, maknanya an-naba artinya berita ya, surat an-naba artinya berita. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian wahai para sahabatku saya kabarkan kepada kalian hal yang termasuk dosa yang paling besar. Dosa di antara dosa-dosa yang paling besar. Salasan, bahkan Nabi SAW mengatakan atau bertanya kepada para sahabatnya sampai 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, sampai 3 kali. Maukah kalian saya beritahu termasuk dosa-dosa besar? Maukah kalian? Yang tentu ketika seseorang mengulang-ulang apa yang ingin disampaikan,
walaupun dalam bentuk pertanyaan, ini menunjukkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW adalah merupakan hal yang perkara besar, merupakan perkara besar, bukan main-main maksudnya. Bukan main-main. Buktinya Nabi SAW sampai mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair sampai 3 kali. Qalu, maka para sahabat serentak apa? Menanggapi. Bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Atau kalau bahasa kita, iya apa? Ya Rasulullah, apa? Jadi antusias untuk ingin mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW, ingin menyebutkan bentuk atau dosa di antara dosa-dosa yang paling besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW melanjutkan bersabda, al-isyraku billah. Yang pertama, dosa yang disebutkan oleh Nabi SAW termasuk dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa uququl walidain. Di antara dosa yang paling besar juga adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk senderan awalnya bersender seperti ini. Kemudian Nabi SAW menegakkan punggungnya. Ala wa qawlu zur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, begitu juga perkataan dusta. Termasuk dosa besar juga perkataan dusta. Maksud perkataan dusta ini adalah saksi dusta. Menjadi saksi dusta. Nah, dari pembahasan ini, maka bisa kita ketahui pada jamaah sekalian rahimakumullah, dan tentu kita mengetahui dari apa yang telah disampaikan Nabi SAW ini, agar kita bisa menghindarinya. Agar kita bisa menghindarinya. Bukan kita tahu untuk dilakukannya. Falizubillah. Masa dosa besar sudah tahu kemudian kita terjerumus. Sengaja lagi, falizubillah. Ya. Maka disebutkan oleh Nabi SAW 3 dosa atau dosa-dosa yang termasuk dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah. Yang pertama adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan melakukan syirik, ya, kesyirikan itu adalah an yattakhidha ma'allahi ta'ala ma'budan yuqaddimu lahu syai'an min anwa'il ibadah. Yang disebut dengan syirik, para jemaah sekalian, syirik itu dosanya. Orangnya namanya siapa? Musyrik. Jadi dosanya syirik namanya. Orang yang melakukan syirik namanya musyrik. Dia musyrik misalnya. Berarti dia musyrik, dia orangnya. Syirik dosanya. Apa yang disebut dengan kesyirikan? Ini banyak yang belum mengetahui secara detail apa yang dimaksud dengan perbuatan syirik. Ya, secara umum mungkin mereka mengetahui syirik itu beribadah kepada selain Allah. Tapi bentuk-bentuknya mereka belum tahu. Bentuk dari kesyirikan sendiri tidak tahu atau belum dirinci. Sehingga apa yang mereka pahami yang disebut dengan syirik itu adalah menyembah, ya, menyembah selain Allah. Maksudnya misalkan ada gunung disembah gitu kan, sembah gitu. Itu syirik. Kemudian ada batu disembah, itu syirik. Ada pohon besar disembah, syirik. Ya. Tapi pada zaman ini kita mungkin di daerah kita ya jarang mendapati orang itu betul-betul terlihat menyembah si pohon, si gunung dan si batu.
Pernah lihat nggak Pak di sini? Ada pohon misalkan disembah-sembah gitu, sujud sama dia. Jarang ya Pak ya? Atau bahkan mungkin dari perkotaan tidak ada. Jadi kalau memang kita tidak mendapatkan di perkotaan demikian, berarti kita katakan, oh berarti syirik udah nggak ada di perkotaan sini. Berbeda dengan di pedesaan, mungkin di pelosok-pelosok sana, itu betul-betul mereka itu masih zahirnya sujud, menyembah kepada selain Allah. Ya batu, ya pohon, dan selain. Kalau di sini mungkin tidak kita dapatkan. Tapi bukan berarti kita tidak mendapatkan orang di sini ya, betul-betul menyembah si gunung, si batu dan selainnya itu, kemudian kita katakan tidak ada perbuatan syirik lagi. Namun ternyata para jamaah sekalian, yang disebut dengan syirik itu akan di sini disebutkan an yattakhidza ma'allahi ta'ala ma'budan, yakni mengambil atau menjadikan ma'allah bersama Allah. Jadi syirik itu ternyata bukan menyembah selain Allah saja. Allah tidak disembah, bukan. Ini salah kaprah ya para jamaah sekalian. Jadi misalkan ada yang mengatakan, aku kan masih menyembah Allah. Aku kan masih beribadah kepada Allah. Justru yang namanya syirik itu, dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Maka disebut an yattakhidza ma'allah ma'budan, mengambil bersama Allah sesuatu ya. Bersama Allah, maksudnya selain Allah itu jadikan bareng. Nah, namanya syarikah. Makanya kalau di perusahaan namanya apa Pak? Syarikat. Ya Pak. Syarikat pekerja. Maksudnya apa? Kumpulan kan? Maksudnya apa? Iya kumpulan. Jadiin satu. Allah ya sembah, si batu ya disembah. Nah begini. Jadi sesekali menyembah Allah, sesekali menyembah. Ini yang namanya syirik justru. Sedangkan, nah karena tidak paham, sehingga ketika kita sampaikan bapak atau ibu, inilah yang disebut syirik. Oh enggak, saya menyembah Allah. Gitu katanya. Saya masih menyembah Allah. Saya haji ke Mekah, saya umrah ke Mekah, saya sholat di masjid. Tapi sesekali di malam-malam tertentu misalkan, atau di tempat-tempat tertentu, dia mengadakan ritual sama persis. Dia itu menyembah si batu, atau si pohon, atau benda-benda lainnya. Inilah yang disebut dengan syirik. Bahkan di sini disebutkan yuqaddimu lahu syai'an min anwa'il ibadah. Ini disebut dengan syirik ya. Bentuknya menjadikan selain Allah itu sesembahan, dan bentuknya yuqaddimu lahu syai'an. Apa yuqaddimu lahu ya? Memberikan. Nah, nih Pak. Memberikan kepadanya siapa? Kepada selain Allah ini tadi. Ya keris, ya batu, ya pohon, ya. Dan selainnya, syai'an memberikan kepadanya sesuatu min anwa'il ibadah. Dari sesuatu yang kategorinya ibadah. Jadi ibadah itu apa saja contohnya, Pak? Sedekah. Ya Pak ya? Sepakat? Sedekah itu ibadah? Sedekah ibadah. Nah, memberikan sedekah kepada bumi. Berarti dia memberikan hal ibadah yaitu sedekah kepada bumi, kepada laut, kepada pohon, kepada batu. Ini yang disebut dengan kesyirikan. Makanya ada istilah sedekah bumi, sedekah laut, sedekah pohon, sawah. Karena intinya adalah dia memberikan dalam rangka ibadah kepada selain Allah. Paham sampai di sini, Pak? Jadi jangan sampai nanti walaupun ritual-ritual itu ada baca Qur'annya. Ada enggak, Pak? Ada. Ada zikir-zikir tertentu. Bahkan di situ ada kalimat tahlil. Kalimat tahlil bunyinya gimana? La ilaha illallah. Tapi tidak paham dengan kalimat ini. Tidak paham dengan konsekuensi mengucapkan kalimat ini. Paman Nabi SAW yang meninggal atau mati dalam keadaan kafir siapa?
Abu Thalib. Benar ya? Abu Thalib ya. Ketika Abu Thalib itu orang yang sangat berjasa. Orang sangat berjasa. Paman Nabi itu banyak. Ada 9 kurang lebih. Tapi kenapa kakek Nabi siapa namanya? Abdul Muttalib. Itu menyerahkan Nabi SAW ketika usia berapa? 8 tahun. Ketika meninggalnya Abu Thalib kan, meninggalnya Abdul Muttalib, itu kan ketika Nabi SAW umur 8 tahun kurang lebih ya. Kok diserahkan kepada Abu Thalib, bukan paman yang lain? Ada yang tahu jawabannya? Kan pamannya banyak, 9. Kenapa kok diserahkan kepada Abu Thalib? Jawabannya, karena Abu Thalib dengan Abdullah, Abu Thalib sama Abdullah, ayah Nabi SAW, satu ibu. Satu ibu. Jadi Abdul Muthalib itu, kakek Nabi itu punya banyak istri. Punya banyak istri atau beberapa istri. Nah, antara Abdullah, ayah Nabi SAW, dan Abu Thalib, paman Nabi SAW, itu satu ibu. Sehingga dititipkan di situ. Berjasanya sampai kapan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Tidak. Berjasanya sampai Nabi SAW diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Berarti sampai umur 40 tahun. Bahkan dakwah Nabi SAW itu aman. Ya, maksudnya masih terlindungi selama masih ada Abu Thalib. Abu Jahal dan selainnya itu tidak berani. Kenapa? Karena Abu Thalib. Karena ada Abu Thalib pamannya. Jadi berjasanya luar biasa ya para jemaah sekalian. Berjasanya luar biasa. Namun di akhir hidupnya Abu Thalib apakah meninggal dalam keadaan muslim? Tidak. Bagaimana kisahnya kan sering kita dengar. Ketika Nabi SAW, ketika Abu Thalib ini mau meninggal dalam sekarat, Nabi berada di sebelah kanan. Sedangkan sebelah kiri Abu Jahal dan temannya. Yang ketika itu Nabi SAW mengajak kepada pamannya, ya ammi, fi makna, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan kalimat tahlil yang sering kita baca. Qul la ilaha illallah, ya ammi, qul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Mau enggak, Pak? Abu Thalib mau mengucapkan la ilaha illallah? Enggak. Kenapa? Apa enggak paham dengan, apa enggak bisa baca la ilaha illallah? Nah, itu bahasa Arab. Kan la ilaha illallah bahasa Arab kan? Kalau orang di sini malah justru yang agak itu la ilaha illallah gitu susah. Orang Arab ya la ilaha illallah pasti fasih karena bahasanya. Yang kedua, apakah la ilaha illallah yang yang disuruh oleh Nabi SAW kepada pamannya itu? Kenapa pamannya tidak mau? Apakah karena tidak tahu maknanya? Nggak tahu maknanya kali Ustaz Abu Thalib. Justru, nah ini jawabannya. Justru Abu Thalib tidak mau baca la ilaha illallah karena paham maknanya. Maksudnya gimana Ustaz? Karena konsekuensi ketika Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia konsekuensinya adalah menghilangkan segala sesembahan selain Allah. Tuh. Jadi Abu Thalib, paman Nabi SAW yang meninggal atau mati dalam keadaan kafir, ketika itu diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terus tidak mau, bukan karena nggak paham maknanya. Justru tidak mau karena paham maknanya. Berbeda dengan sekarang. Banyak baca tapi tidak paham. Itu. Ya cara syirikan baca la ilaha illallah. Kan aneh, bin ajaib. Ya, di acara-acara kesyirikan justru zikir diantaranya kalimat tahlil. La ilaha illallah. Maksudnya la ilaha illallah itu apa? La ilaha. Sini ada penafikan atau menafikan, menghilangkan semua sesembahan, semua bentuk sesembahan dihilangkan. Illallah isbat. Kemudian menetapkan satu-satunya sesembahan yang berhak disembah itu hanya Allah. Yang disebut dengan menyembah atau ibadah
yaitu sesuatu yang diberikan kepada Allah Ta'ala. Makanya syirik itu mengambil atau menjadikan bersama Allah Ta'ala dalam sesembahan, kemudian yuqaddimu lahu syai'an min anwa'il ibadah. Kemudian memberikan sesuatu kepada selain Allah itu dalam bentuk sesembahan. Selain sedekah, apalagi yang disebut ibadah, yang masuk dalam ibadah? Nazar. Nazar, berjanji untuk melakukan sesuatu, itu adalah ibadah. Apa sih yang disebut ibadah? Ibadah itu perintah Allah, Pak. Semua dinamakan ibadah kalau itu perintah Allah. Salat, ibadah bukan? Ibadah. Kenapa? Perintah Allah. Sedekah perintah Allah bukan? Perintah Allah, maka masuk ibadah. Doa perintah Allah bukan, Pak? Ud'uuni astajib lakum. Kata Allah dalam firman-Nya, berdoalah kalian kepadaku. Nah, itu perintah Allah agar kita berdoa. Berarti doa merupakan ibadah. Dalam hadis juga disebutkan ad-du'aul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau ibadah ya diberikan adalah perintah Allah, harus diberikan kepada Allah. Nazar Allah juga perintahkan, merupakan ibadah. Jadi kalau nazar tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau ada orang nazar, kalau saya akan begini. Tapi akan begininya dia masuk pada, misalnya apa ya? Sekarang kalau orang-orang nazar tuh biasanya sekarang lagi musim apa nih? Musim sekarang bahasa barunya apa? Kalau dulu kalau masuk sekolah itu apa namanya, Pak? Ya ke perguruan tinggi gitu kan ya? Apa sih nama istilahnya sekarang saya juga malah lupa. Kalau dulu kan SPBB apa namanya gitu ya? Artinya penerimaan siswa baru gitu kan? Kan banyak jamaah, banyak wali murid yang ingin anak saya itu bisa sekolah di sana. Sekolah di sana. Ya mungkin sekolah yang diminati itu sekolah yang luar biasa gitu. Kan kadang nazar, kalau anak saya diterima di sana, nah gitu kan ya, saya akan begini. Nah, akan begini ternyata dia bilang saya akan sedekah kepada laut misalnya. Nah, nazar ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nah, itu namanya syirik. Atau doa. Doa adalah ibadah. Yuqaddimu lahu syai'an min anwa'il ibadah. Ternyata dia berikan kepada selain Allah. Dia meminta kepada selain Allah. Doa ibadah yang seharusnya namanya ibadah diberikan kepada Allah, tapi diberikan kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Datang kepada, maaf ya, kuburan. Ya, Mbak, bagaimana cari kalimatnya? Ini cucumu mau sunat nih. Tanggal sekian, hari sekian. Mohon dilancarkan ya, Mbak. Ada yang begitu, Pak, sekarang? Masih ada kalau ini, Pak. Mohon dikasih terang, gak hujan. Mudah-mudahan yang datang, yang kondangan banyak. Gitu ya. Selamat, lancar. Meminta kepada Allah, bukan kepada. Bahkan ada orang yang minta uang pun sama kuburan. Ada nggak, Pak? Banyak. Kuburan yang dianggap keramat. Makanya sekarang lagi musim kuburan dibongkar. Kenapa? Kosong. Makanya hati-hati. Sekarang bisnis aja bukan bisnis makanan. Bukan hanya bisnis bisnis kuburan. Ini memanfaatkan kebodohan masyarakat. Memanfaatkan kejahilan dan kebodohan masyarakat. Hanya bilang begini, aku semalam, ini ada kan ini. Ada katanya tukang bersih-bersih masjid itulah ya. Atau muadzin saya lupa. Itu bermimpi katanya yaitu Syekh Fulan atau pendiri masjid ini sesungguhnya di mana? Dikuburkan di sebelah sini katanya. Itu dalam mimpinya. Langsung dipercaya oleh
ya orang situ, dan kemudian di daerah tertentu itu dari masjidnya itu dibikin apa? Mewah. Ya ada tirai minyak wangi, ada bunga-bunga, ada lampu. Sehingga apa? Ya sekarang zamannya medsos. Banyak orang yang tidak tahu ilmunya, kemudian yakin datang dari jauh untuk meminta kesini. Ternyata pas dibongkar kosong. Ini bentuk dari kejahilan atau ketidaktahuan, tidak adanya ilmu agama yang benar, sehingga mereka gampang dibodohi. Nah, banyak pada jam sekarang. Banyak sekarang dibongkar. Bahkan alhamdulillah yang membongkar itu dari pemerintah. Dari MUI setempat atau bahkan mungkin kelurahan setempat yang membongkar, karena itu bisnis. Kalau teman-teman tahu, bisnis kuburan itu luar biasa. Nah, banyak orang-orang yang menjadi saksi bahwa misalkan doa ini sekian juta, doa ini sekian juta. Ya. Orang kemudian dibodohi dengan iming-iming apa? Itu tadi. Ziarah ke kuburan fulan, Syekh fulan, itu berapa kali setara dengan pahala haji. Itu nggak usah ke Mekah. Lama, waiting listnya 50 tahun. Kalau ke sana 3 kali saja udah seperti haji. Sampai ke sana berhari-hari. Mengeluarkan biaya banyak, sampai jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Sampai sini minta uang. Sampai sana minta uang. Ini udah dijual. Yang diuntungkan siapa? Panitianya. Karena dalam ruangan tertentu siapa yang masuk sekian juta ada pada zaman sekarang. Sedekahnya belum yang jalan kaki itu pada sedekah. Oleh itu orang ke sana itu banyak uang receh, banyak membawa uang receh. Makanya bukan hanya 1 lembar 2 lembar, itu karungan pada zaman sekalian. Uang itu karung, orang yang menghitung itu bukan di bawah lantai, di atas lantai, tapi orang yang menghitung uang itu duduk di atas uang. Ngitungnya itu duduknya di atas uang. Saking banyaknya itu. Tapi alhamdulillah mulai hari ini sudah mulai redup lah. Orang sudah sadar bahwa itu merupakan pembodohan. Pembodohan umat. Ya, walaupun ada masih orang-orang yang masih mendewa-dewakan atau mentuhankan orang-orang seperti ini. Sudah ada bukti bahwa kuburan-kuburannya itu bohong. Tapi tetap aja. Dan itulah kebodohan. Kalau belum dapat jodoh, itu mintanya sama siapa? Sama Allah. Minta sama Allah, bukan datang ke dukun. Nanti dukun justru memanfaatkan dia belum dapat jodoh, berarti masih gadis ya. Banyak kejadian-kejadian, bukanlah ditambah jodoh, tapi justru faliyuzubillah. Banyak kejadian seperti ini. Udah terjadi baru menyesal. Karena dibodohin, datang ke sana tuh kemarin banyak yang langsung dapat jodoh. Ini kebohongan, kebodohan. Udahlah hilang biaya, hilang waktu, tenaga, kesucian anakmu juga hilang. Ini sering terjadi dan sudah banyak berita demikian. Dibodohi kaum muslimin rahimakumullah. Inilah kesyirikan. Maka banyak orang yang belum tahu bentuk-bentuk kesyirikan itu. Maka mereka banyak yang mengatakan apa yang ia lakukan ketika dia dijelaskan ini syirik. Ya enggak, saya masih menyembah Allah. Kalau dari maknanya, orang yang berbuat syirik ya memang masih menyembah Allah. Tapi dalam satu sisi dia juga menyembah selainnya. Memberikan sesuatu ya kepada selain Allah tadi bentuknya sesembahan. Aku masih menyembah Allah kok. Tapi sampean masih punya keris. Kerisnya itu disepuh. Sepuh itu apa ya Pak? Dikasih apa? Jadi
memberikan sesuatu yang bentuk sesembahan, Pak. Bentuk ibadah. Di antara tadi doa ya, meminta sesuatu kepada keris. Itu kan berarti doa yang seharusnya kepada Allah, keris itu syirik. Kemudian termasuk ibadah juga takut al-khauf. Rasa takut itu juga termasuk ibadah. Maka kalau takut, yang dimaksud takut bukan takut tabi'i ya. Kalau misalkan keris ini saya tidak bawa kemana-mana, nanti saya akan cilaka. Nah, itu namanya takut dalam hal ibadah itu, Pak. Karena yang menyelamatkan, yang memberi madarat, yang menyelamatkan dari madarat itu siapa? Allah. Tapi dia takut kepada si keris ini. Kalau tidak dibawa, takutnya nanti saya akan begini. Makanya kesyirikan itu banyak jenisnya pada jamaah sekalian. Makanya hati-hati. Kita harus berhati-hati terjerumus dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Karena mungkin kita masih menganggap syirik itu tadi. Nyembah pohon, sujud di depan pohon, sujud di depan batu. Ya sekarang jarang kita dapati. Tapi ternyata bentuk-bentuk itu muncul pada hari ini. Ya, muncul pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah yang disebutkan Nabi SAW yang termasuk dosa besar adalah wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Adapun perincian dari uququl walidain itu sudah kita bahas sebagiannya. Ya, baik dari perkataan, baik dari perbuatan kita kepada orang tua yang menunjukkan itu durhaka kepada orang tua, itu termasuk bagian dari dosa besar. Dan yang ketiga yaitu qaula az-zur, yaitu al-kadzibu wal batilu, yaitu kedustaan, ya, atau dimaksud wasyahadatu az-zur, yaitu persaksian palsu, ya, persaksian palsu atau berdusta dalam persaksian. Nah, ini juga termasuk, misalkan ada kejadian gitu kan. Sebenarnya nggak ada kayak gitu cerita begitu. Dia langsung bilang demi Allah. Tapi dia mengambil nama Allah, disumpahnya demi Allah. Saya melihat langsung dia tuh begini. Sedangkan tidak ada. Ya. Apalagi ya kasus-kasus yang kadang sekarang gitu. Karena mungkin dibayar mahal sehingga dia berani bersumpah palsu, bersumpah bohong. Ini termasuk dosa paling besar pada jamaah sekalian. Ya. Makanya bagi orang-orang yang kerjanya membantu orang-orang yang memang salah, hati-hati. Apa sih namanya biasanya, Pak? Kalau ada kasus kemudian pengacara membantu orang yang salah, gimana ya? Ya, hati-hati nanti diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Walaupun semakin membantu perkara yang memang bohong kelar, itu bayarannya semakin besar. Tapi pertanggungjawaban dia di akhirat makin besar juga. Makanya hati-hati para jemaah. Pekerjaan bukan, kadang-kadang cerita-cerita sama teman-teman gitu. Si fulan punya perusahaan 5. Kayaknya kalau udah perusahaan 5, duitnya sabrek ya, Pak. Tahu nggak? Kalau udah dunia kayak gitu, pasti ada orang kalau disibukkan dengan dunia, agamanya Pak, akhiratnya pasti mau.
Dia punya ini. Jangan terlalu kebanggaan pada zaman sekarang. Kebaikan itu mutlak di sisi Allah Ta'ala. Bukan karena kita. Kita memang menganggap kalau ada orang ya, anaknya terima di mana? Di sekolah ini. Anaknya diterima jadi apa namanya itu? Tentara misalnya. Tapi kemudian hanya berbangga ria tanpa ada sisi akhiratnya. Karena Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan jabatan kaum muslim. Jabatan bisa hilang. Jabatan bisa hilang. Atau dapat sekolahan yang apa ya? Kalau sekolahan apa sih namanya itu? Kampus A, kampus B yang memang luar biasa. Ini mah sekolah diterima di pesantren misalnya. Wah, apaan pesantren? Baik. Ini banyak kesalahan dalam masyarakat membanggakan orang-orang yang ya. Sedangkan kadangkala orang-orang yang masuk di situ itu dengan murni atau ada pesangon. Ada apa? Saya dengar misalkan masuk sini harus 300 juta. Masuk sini harus 300 juta. Wah, benar. Makanya nanti kalau udah jadi dendam. Dulu saya dapat bayar 300 juta berarti harus dapat 300 juta dengan segala cara. Faliuzubillah. Tapi ada juga yang menang murninya. Itu karunia Allah Ta'ala. Sumpah palsu. Makanya jangan terlalu mendewa-dewakan orang yang memiliki harta, memiliki jabatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Justru maaf ya, orang yang paling uangnya terlalu banyak, kemudian juga orang yang sibuk dengan dunia, kira-kira sholatnya aja deh. Tepat waktu nggak Pak biasanya? Terbengkelai Pak. Terbengkelai. Ya. Saya ngisi beberapa perusahaan di MM 2100 itu. Saya jam 5 lah. Isinya jam 5 sampai maghrib. Itu jam 5 masih ada yang baru sholat asar. Begitu ya Pak? Bahkan jam 6 kurang seperempat, maksudnya kurang 10 menit, kurang 5 menit, bahkan sebelum maghrib masih ada yang baru sholat asar. La haula wala quwata illa billah. Segitunya dunia. Sebesar apakah dunia itu? Semanfaatnya apa dunia itu? Sampai masalah sholat ditinggalkan. Bukan ditinggalkan waktu utamanya. Tidak tersegera untuk mendatangi panggilan Allah Ta'ala. Itu banyak. Dan itu bukan 1-2 ternyata para jemaah. Bukan 1-2. Kalau cuma 1 mungkin dia itu apalah gitu ya. Ini rombongan. Rombongan ya. Pada itu bila 3, 4, 5. Datangnya beda-beda gitu. Ini harus para jemaah sekalian. Maka ada seorang bertanya kepada seorang ulama tentang dirinya yang sebulan itu sekali tidak sholat Jumat. Sekali dalam sebulan tidak sholat Jumat. Jadi dia kerjanya mungkin kalau nggak salah di dagang-dagang gitu lah. Jadi kata dia ada satu hari Jumat itu memang sip-sipan, makanya gantian. Berarti kalau memang 5 orang ini Jumatan, dia jaga tokonya. Tokonya milik orang kafir. Gitu ya. Makanya tegas ulama mengatakan, nah inilah yang disebut kelalaian. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Terus fas'au ila dzikrillah. Panggilan Allah ya. Wa dzarul dan tinggalkanlah
Perdagangan. Tinggalkan perdagangan. Itu Allah perintahkan dalam Al-Quran langsung. Tinggalin. Oh, siapapun tinggalin. Sepenting apakah dunia itu? Coba, sebulan sekali berarti 1 tahun berapa kali? 12 kali tidak pernah sholat Jumat. Sedangkan sholat Jumat kan bisa ini mungkin ya, bisa diatur yang nunggu yaitu kaum perempuan kan gitu ya Pak. Enggak harus, berarti Ustadz suruh keluar, enggak juga, cari yang perempuan. Tapi kalau satu takut ada apa-apa, 5 ada perempuan buat jaga. Nah, laki-laki. Makanya berbahagia dan beruntunglah bagi teman-teman yang pekerjaannya atau di dalam pekerjaannya itu instansinya memberikan kemudahan dalam sholat. Karena biasanya pada zaman sekarang orang itu karakternya seperti sholat. Bagaimana ia sholat, bagaimana seperti itulah sholatnya, karakternya. Kalau bolong, nanti kalau bahasa Jawanya tuman ya Pak. Tuman sering meninggalkan, akhirnya apa? Bermudah-mudahan meninggalkan sholat yang lainnya. Minimal mengundur waktu biduni uzrin, tanpa ada uzur yang syar'i. Ini hati-hati pada zaman sekarang, alhamdulillah. Jadi bukan yang penting dapat banyak. Dulu ada teman yang Ustaz, saya naik pangkat. Masya Allah ya, kalau naik pangkat, naik kedudukan di perusahaan luar biasa ya. Mungkin teman-teman yang di perusahaan Mas Agus, kalau jadi manajer apa gajinya? Jadi 5 kali lipat gitu ya. Tapi dia bilang, demi Allah Ustaz, saya nggak pernah taraweh. Tuh, sebulan nggak pernah taraweh. Kenapa? Jadi itu, kalau orang yang tinggi kan dekat sama engkong, apa namanya? Yang punya gitu kan. Punya harus nurut, kamu apa, mau kemana, ikut gitu. Akhirnya sekali nggak terawih, besok nggak terawih. Katanya dia bilang sebulan. Gimana Ustaz dengan pekerjaan saya ini? Nah kalau begitu ceritanya, maaf barokah. Nggak berkah namanya. Walaupun dunia dapat, tapi ibadah kita justru jauh dari Allah Ta'ala. Baik pada jam sekarang, rahmatullah. 3 ya dosa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang berkenaan dengan yang termasuk dosa-dosa paling besar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua ya. Dan tentu mengetahuinya kita dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini itu agar kita menghindarinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.